Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 233020901007. Di sini saya ingin menyampaikan hasil review 5 jurnal internasional yang terkait dengan penelitian isotop boron. Selain untuk mempresentasikan hasil review 5 jurnal internasional ini, di sini saya juga akan mempresentasikan 5 PPT yang terkait dengan hasil review sebelumnya, di mana isi PPT sendiri itu merangkum dari inti dari setiap jurnal, mulai dari latar belakang, metode yang digunakan, hasil utama, hingga kesimpulan dari masing-masing jurnal tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke jurnal yang pertama dengan judul distribusi dan fraksionasi isotop boron pada suhu tinggi antara lelehan basaltik dan fluida, di mana volume dan halaman sendiri itu yaitu dari jurnal Contribution to Mineralogy and Petrology volume 179 artikel 80 dengan tahun terbit yaitu 2024, dengan penulis yaitu ada dari Sebastian Commercer, Felix Maxer, Florian Paul, Ingo Horn, Francois Holt, Renat Almes, Horst Marschall, Stefan Weyer, Raul Fonse. Di mana latar belakangnya sendiri yaitu boron adalah suatu unsur yang sensitif terhadap perubahan lingkungan dan memiliki aplikasi luas dalam geokimia. Fraksionasi isotop boron memberikan wawasan tentang evolusi sistem magmatik dan geokimia fluida. Studi ini berfokus pada bagaimana isotop boron berdistribusi dan fraksionasi terjadi dalam sistem balastik pada suhu tinggi. Tujuan dari jurnal ini sendiri yaitu penelitian ini bertujuan untuk memahami perilaku boron dalam interaksi antara lelehan basaltik dan fluida pada kondisi suhu tinggi yang relevan dengan proses desaging magma di kerak bumi. Inti dari jurnal sendiri yaitu eksperimen dilakukan untuk menyelidiki distribusi dan fraksionisasi isotop boron antara fase cair dan gas dalam sistem basaltik. Penulis menggunakan teknik analisis isotop canggih untuk melacak pergerakan dan perubahan isotop boron selama interaksi ini. Hasil yang didapat yaitu hasil eksperimen menunjukkan bahwa isotop boron lebih cenderung bermigrasi ke fase gas dalam kondisi suhu tinggi. Lalu yang selanjutnya itu ada perubahan rasio isotop boron mengindikasi bahwa fraksionisasi terjadi secara signifikan selama proses desaging. Lalu yang selanjutnya itu ada rasio isotop boron yang terukur dapat digunakan untuk merekonstruksi kondisi geokimia di lingkungan magmatik dan kerak bumi. Kesimpulannya itu studi ini mengonfirmasi bahwa fraksionisasi isotop boron terjadi dalam interaksi antara lelehan basaltik dan fluida pada suhu tinggi. Hasil ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana boron dapat digunakan sebagai indikator geokimia dalam proses magmatik. Temuan ini memiliki implikasi penting untuk memahami evolusi sistem magmatik dan geotermal di kerak bumi. Lalu jurnal yang kedua itu dengan judul fraksionisasi isotop boron antara cairan dan gas pada garis uap air jenuh, dengan volume dan halamannya itu dari jurnal Geochemistry International dengan volume 58 dan halaman 1257 sampai 1261, dan tahun terbitnya yaitu pada tahun 2020 dengan penulis yaitu sebagai ada A.Q. Biokov, lalu ada Nikolaeva, lalu ada Beskova, lalu ada CH Sagaguchi dan E. Nakamura. Latar belakangnya sendiri yaitu isotop boron memainkan peran penting dalam berbagai proses geokimia, termasuk dalam sistem geotermal dan magmatik. Studi mengenai fraksionisasi isotop boron antara fase cair dan gas penting untuk memahami distribusi unsur ini dalam lingkungan alami, terutama dalam kondisi yang mendukung siklus hidrologi dan geotermal. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk menyelidiki bagaimana isotop boron berdistribusi dan mengalami fraksionisasi antara fase cair dan gas pada kondisi garis uap air jenuh.
Hal penting ini untuk memahami peran boron dalam sistem hidrotermal dan geotermal. Inti dari eksperimen yang dilakukan ini dalam kondisi laboratorium untuk mengamati bagaimana isotop boron bermigrasi antara air dan uap pada suhu dan tekanan tertentu. Pengukuran isotop dilakukan menggunakan teknik spektrometri massa untuk menentukan rasio isotop boron dalam kedua fase tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa isotop boron mengalami fraksionisasi signifikan antara fase cair dan gas. Rasio isotop boron dalam uap cenderung lebih tinggi dibandingkan dalam fase cair. Perubahan isotop ini dikontrol oleh suhu dan tekanan sistem yang berbeda. Lalu hasil ini juga relevan dalam studi geotermal dan dapat digunakan untuk memahami asal-usul boron dalam sistem hidrotermal. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mengonfirmasi bahwa fraksionisasi isotop boron terjadi dalam interaksi antara cairan dan gas pada garis uap air jenuh. Temuan ini memiliki implikasi penting dalam memahami dinamika boron dalam sistem geotermal yang dapat digunakan dalam studi eksplorasi geotermal dan rekonstruksi kondisi lingkungan masa lalu. Lalu selanjutnya kita masuk ke jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Sistematik Isotop Boron dan signifikasinya dalam proses alam. Jurnal ini dari jurnal NEPT dengan volume 7 dan halaman 3981 pada tahun 2023 dengan penulisnya itu ada Tanya Srivastava dan Nisakal Wanjari. Latar belakangnya sendiri yaitu boron adalah unsur yang memainkan peran penting dalam berbagai proses alam, termasuk dalam sistem geotermal, rekonstruksi pH, dan dinamika lingkungan laut. Pemahaman tentang fraksionisasi isotop boron sangat penting untuk mempelajari peran boron dalam berbagai lingkungan geokimia. Isotop boron memiliki peran penting dalam memahami berbagai proses geokimia dan lingkungan. Studi tentang fraksionisasi isotop boron telah digunakan dalam rekonstruksi paleo pH, penelusuran pencemaran lingkungan, serta studi sistem hidrotermal dan magmatik. Tujuan penelitian ini sendiri untuk menyelidiki bagaimana isotop boron dapat digunakan untuk memahami kondisi geokimia dalam sistem alami seperti perairan laut, lingkungan hidrotermal, dan sedimen geologi. Lalu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi, fraksionisasi, dan signifikasi isotop boron dalam berbagai proses geokimia. Penulis juga membahas bagaimana isotop boron dapat digunakan sebagai indikator dalam penelitian geologi dan lingkungan. Inti artikel ini untuk meninjau mekanisme fraksionisasi isotop boron dan bagaimana isotop tersebut terdistribusi dalam lingkungan alam. Studi ini juga membahas aplikasi isotop boron dalam memahami pencemaran air tanah dan interaksi air batuan dalam sistem geotermal. Lalu hasil yang didapat yaitu yang pertama itu ada isotop boron dapat digunakan sebagai indikator dalam memahami kondisi pH di lautan purba. Fraksionisasi isotop boron sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dan aktivitas tektonik. Penerapan isotop boron dalam penelitian pencemaran menunjukkan bahwa sumber boron dalam air tanah dapat diidentifikasi melalui analisis isotopnya. Kesimpulan yang didapat yaitu studi ini menunjukkan bahwa isotop boron memiliki aplikasi luas dalam geokimia lingkungan dan sistem geotermal. Fraksionisasi isotop boron dapat digunakan untuk memahami evolusi geokimia dalam berbagai lingkungan, termasuk lautan purba dan sistem hidrotermal modern. Temuan ini memiliki implikasi penting dalam studi perubahan iklim, pencemaran air tanah, dan evolusi geokimia bumi. Yang keempat itu dengan judul Analisis Isotop Boron dalam Studi Hidrologi dan Implikasinya Terhadap Kualitas Air, dari jurnal Hidrologi dengan volume 10 dan halaman 186 pada tahun 2023 dengan penulis sebagai berikut. Ada dari Brock and Peritor, Troy Rasbury, Kathleen Wotton, Kerry C. Wright, Deanna M. Downs, Anastasia Lorga, dan Shannon L. Lester. Latar belakang dari jurnal ini sendiri yaitu isotop boron merupakan alat penting dalam studi hidrologi karena dapat digunakan untuk melacak sumber pencemaran, memahami dinamika aliran air, serta menganalisis proses geokimia dalam sistem air tanah dan permukaan. Dengan meningkatnya aktivitas industri dan pertanian, pemantauan isotop boron menjadi semakin relevan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan terhadap kualitas air.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran isotop boron dalam memahami proses hidrologi, termasuk interaksi antara air tanah dan air permukaan, serta dalam mengidentifikasi sumber pencemaran boron di lingkungan akuatik. Artikel ini juga meneliti distribusi isotop boron dalam berbagai sistem air dan bagaimana fraksionisasi isotop dapat digunakan untuk menelusuri sumber pencemaran. Metode analisis isotop boron yang digunakan dalam studi ini melibatkan teknik spektrometri massa untuk mengukur rasio isotop dan mengidentifikasi proses geokimia yang mempengaruhi distribusinya. Lalu hasil yang didapat yaitu isotop boron menunjukkan variasi yang signifikan dalam berbagai lingkungan hidrologi, mencerminkan sumber dan proses yang berbeda. Lalu analisis isotop boron dapat digunakan untuk membedakan sumber boron alami dan antropogenik dalam sistem air tanah. Lalu fraksionisasi isotop boron membantu memahami reaksi kimia yang terjadi dalam sistem akuifer dan interaksi air batuan. Lalu studi ini juga menunjukkan bahwa isotop boron dapat menjadi alat penting dalam pemantauan kualitas air dan deteksi pencemaran akibat limbah industri dan pertanian. Lalu kesimpulan yang didapat yaitu penelitian ini menegaskan bahwa isotop boron memiliki aplikasi luas dalam hidrologi, terutama dalam memahami dinamika aliran air dan mengidentifikasi sumber pencemaran. Dengan pendekatan isotop ini, para ilmuwan dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang kualitas air dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan akuatik. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Lalu kita masuk ke jurnal yang kelima atau jurnal yang terakhir dengan judul Analisis Isotop Boron dalam Air Garam dan Sedimen Danau Asin untuk sebuah tinjauan dengan volume 120 dan halaman 1301 pada tahun 1995 dengan penulis Jungdepka Agwarwal dan Martin R. Palmer. Latar belakang sendiri yaitu dalam satu dekade terakhir, penelitian mengenai komposisi isotop boron dalam sampel alami telah meningkat pesat. Studi ini menggunakan berbagai metode dengan tingkat akurasi dan presisi yang bervariasi. Isotop boron memainkan peran penting dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk geokimia, lingkungan, dan oseanografi, karena kemampuannya untuk merekam kondisi kimia dan proses geokimia di lingkungan asalnya. Analisis isotop boron dapat memberikan wawasan tentang perubahan iklim, evolusi geokimia perairan, serta hidrotermal dan sedimentasi. Lalu jurnal ini juga bertujuan untuk mengulas metode-metode yang digunakan dalam analisis isotop boron, mengidentifikasi tantangan dalam pengukurannya, serta membahas kelebihan dan kekurangan dari teknik-teknik yang ada. Dengan memahami metode yang terbaik, diharapkan analisis isotop boron dapat lebih akurat dan bermanfaat dalam penelitian ilmiah di masa depan. Jurnal ini mengelompokkan tantangan dalam analisis isotop boron ke dalam 3 aspek utama, yaitu yang pertama ada ekstraksi boron, yang kedua pemurnian boron yang diekstraksi, dan yang ketiga analisis spektrometri massa. Lalu metode yang digunakan yaitu juga ada 3. Yang pertama itu ada kromatografi pertukaran ion, lalu ada metode distilasi, dan metode yang ketiga itu spektrometri massa ionisasi termal atau disingkat dengan TIMS, dan spektrometri massa plasma berinduksi multikolektor atau disingkat dengan MS. Hasil yang didapat yaitu dari berbagai teknik yang dianalisis, metode spektrometri massa dengan persiapan sampel yang baik memberikan hasil yang paling akurat. Namun, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa semua prosedur bebas dari kontaminasi dan bahwa rasio isotop boron tidak berubah selama proses ekstraksi dan analisis. Beberapa inovasi terbaru dalam teknik pemisahan dan spektrometri telah meningkatkan akurasi dalam pengukuran isotop boron, memungkinkan penggunaannya dalam penelitian geokimia lingkungan seperti analisis sejarah perubahan iklim dan dinamika perairan. Lalu kesimpulan yang didapat yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa kemajuan berkelanjutan dalam teknik ekstraksi, pemurnian, dan spektrometri massa sangat penting untuk meningkatkan keandalan analisis isotop boron. Dengan pemilihan metode yang tepat dan prosedur yang ketat, analisis isotop boron dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam berbagai studi geologi dan lingkungan. Studi lebih lanjut diperlukan untuk menyempurnakan metode yang ada dan mengembangkan teknik baru yang lebih efisien dan ekonomis dalam menganalisis isotop boron.
Sekian dari hasil review 5 jurnal internasional mengenai isotop boron yang saya review. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai PPT-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke PPT jurnal yang pertama yang dengan judul distribusi dan fraksionisasi isotop boron pada suhu tinggi antara lelehan basaltik dan fluida. Di mana latar belakangnya sendiri yaitu isotop boron merupakan unsur geokimia yang sangat sensitif terhadap kondisi fisik dan kimia suatu lingkungan seperti suhu dan tekanan. Karena kepekaan ini, boron menjadi alat penting untuk memahami proses-proses dalam sistem magmatik seperti evolusi magma dan proses volkanik. Dalam konteks sistem magmatik, isotop boron bisa memberikan informasi penting mengenai bagaimana magma terbentuk, bagaimana ia berevolusi, serta selama proses pendinginan, serta bagaimana gas-gas atau fluida dilepaskan dalam proses volkanik. Dengan kata lain, melalui analisis isotop boron, para ilmuwan dapat melihat proses-proses tersembunyi yang terjadi jauh dalam kerak bumi yang tentunya tidak bisa diamati secara langsung. Hal ini menjadikan boron bukan hanya sebagai unsur kimia biasa, tapi sebagai alat pelacak yang sangat berharga dalam ilmu kebumian. Dalam konteks sistem magmatik, isotop boron bisa memberikan informasi penting mengenai bagaimana magma terbentuk, bagaimana ia berevolusi selama pendinginan, serta bagaimana gas-gas atau fluida dilepaskan dalam proses volkanik. Dengan kata lain, melalui analisis isotop boron, para ilmuwan dapat melihat proses-proses tersembunyi Lalu yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana isotop boron berdistribusi serta bagaimana ia mengalami fraksionisasi atau pemisahan massa antara dua fase yang sangat penting dalam sistem magmatik, yaitu fase lelehan basaltik dan fase fluida atau gas. Penelitian ini dilakukan dalam konteks suhu tinggi yang menyerupai kondisi dalam kerak bumi, di mana proses-proses geologis seperti pembentukan dan evolusi magma berlangsung secara aktif. Fraksionisasi isotop sendiri adalah proses di mana isotop-isotop dari unsur yang sama, dalam hal ini boron, berpisah atau terseleksi berdasarkan perbedaan massa atomiknya. Fenomena ini sangat penting karena memberikan petunjuk tentang bagaimana unsur tersebut berpindah dari satu fase ke fase lain, serta kondisi-kondisi fisikokimia yang menyertainya. Dalam penelitian ini, para peneliti ingin mengetahui seberapa besar perbedaan komposisi isotop boron antara lelehan batuan dan gas yang terbentuk pada suhu tinggi, dan bagaimana perbedaan tersebut bisa digunakan untuk memahami mekanisme degassing atau pelepasan gas dari magma. Dengan memahami distribusi dan fraksionisasi isotop boron dalam kondisi ekstrim seperti ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang proses-proses geodinamika dalam bumi, serta membuka peluang penggunaan isotop boron sebagai indikator dalam studi magmatik dan vulkanologi. Lalu yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, para peneliti melakukan serangkaian eksperimen di laboratorium yang dirancang khusus untuk meniru kondisi geologis alami yang terjadi dalam kerak bumi, khususnya kondisi suhu tinggi yang relevan dengan proses magmatik. Eksperimen tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang menyerupai tempat di mana magma dan fluida geotermal berinteraksi, sehingga distribusi serta fraksionisasi isotop boron bisa diamati secara langsung dalam kondisi yang terkendali. Untuk mencapai hal ini, digunakan sistem pemanas laboratorium bertekanan tinggi yang memungkinkan peneliti memanaskan sampel hingga suhu yang sangat tinggi, menyerupai suhu di dalam bumi. Dalam sistem tersebut, lelehan basaltik dan fase fluida dipertemukan agar interaksi antara keduanya dapat terjadi secara nyata seperti dalam sistem alami. Setelah eksperimen dilakukan, analisis terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan instrumen spektrometri bermassa tinggi. Alat ini memungkinkan pengukuran rasio isotop boron dengan tingkat akurasi dan kelitian yang sangat tinggi, sehingga fraksionisasi isotop yang biasanya sangat kecil dapat dideteksi secara detail. Melalui data yang diperoleh dari spektrometri massa ini, para peneliti mampu mengevaluasi perubahan rasio isotop boron antara lelehan dan fluida dengan sangat akurat,
serta memahami bagaimana distribusi isotop berubah akibat proses suhu tinggi tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada dari hasil penelitian. Hasil dari eksperimen ini menunjukkan bahwa isotop boron memiliki kecenderungan yang jelas untuk lebih banyak berpindah ke dalam fase fluida atau gas dibandingkan dengan tetap berada di dalam fase lelehan basaltik. Artinya, saat terjadi interaksi antara magma cair dan fluida pada suhu tinggi, boron lebih mudah terbawa oleh fase gas yang terbentuk dalam sistem tersebut. Temuan ini sangat penting karena memperlihatkan bahwa dalam kondisi geologis alami, seperti selama proses vulkanisme atau evolusi magma, boron akan lebih banyak dilepaskan ke atmosfer atau sistem hidrotermal dalam proses bentuk gas daripada tertinggal di batuan beku hasil pendinginan magma. Selain distribusi tersebut, penelitian ini juga memberikan adanya fraksionisasi isotop boron yang cukup signifikan selama proses desasging, yaitu proses pelepasan gas dari magma ke lingkungan sekitarnya. Fraksionisasi ini terlihat dari perbedaan rasio antara isotop boron yang lebih ringan dan yang berat. Isotop yang lebih ringan atau 10 boron ternyata lebih dominan masuk ke dalam fase gas dibandingkan isotop beratnya dengan boron yaitu 11. Hal ini menciptakan perbedaan komposisi isotop yang cukup mencolok antara lelehan yang tersisa dan gas yang dilepaskan. Dengan kata lain, proses desasging ini tidak hanya mengubah kandungan kimia magma secara keseluruhan, tetapi juga dapat menggeser tanda-tanda isotopiknya. Ini membuat isotop boron menjadi alat yang sangat berguna untuk melacak peristiwa desasging di masa lalu, serta memahami evolusi kimia dan termal dari sistem magmatik secara mendalam. Kesimpulan dari penelitian ini secara keseluruhan memberikan kontribusi penting dalam memahami perilaku isotop boron dalam sistem magmatik, khususnya dalam konteks interaksi antara lelehan magma dan fluida pada suhu tinggi. Hasil-hasil eksperimen yang diperoleh menunjukkan bahwa isotop boron memiliki kecenderungan alami untuk bermigrasi ke fase fluida atau gas dan mengalami fraksionisasi yang cukup signifikan selama proses tersebut. Dengan menggunakan isotop boron, para peneliti kini memiliki indikator geokimia yang andal untuk menelusuri proses-proses yang tidak terlihat secara langsung di dalam perut bumi. Selain itu, isotop boron juga terbukti dapat memberikan informasi tentang sejarah termal dan kimia dari suatu sistem magmatik, sehingga sangat berguna dalam studi geotermal dan vulkanologi. Kesimpulannya, penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang perilaku isotop boron, tetapi juga memperkuat posisi boron sebagai salah satu unsur kunci dalam ilmu geokimia modern. Pemanfaatan isotop boron sebagai indikator dalam sistem geologi bawah permukaan membuka peluang besar dalam pemantauan aktivitas vulkanik, eksplorasi sumber geotermal, hingga rekonstruksi proses geologi masa lalu. Sekian saja dari presentasi saya untuk jurnal yang pertama. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke PPT untuk jurnal yang kedua dengan judul Fraksionisasi Isotop Boron antara Cairan dan Gas pada Garis Uap Air Jenuh. Latar belakang sendiri yaitu dalam sistem geotermal dan hidrologi, perpindahan fase cair dan gas merupakan proses yang sangat penting dan kompleks. Proses ini tidak hanya dapat mempengaruhi sirkulasi fluida panas di bawah permukaan bumi, tetapi juga secara langsung berdampak pada distribusi berbagai unsur kimia, termasuk unsur-unsur jejak seperti boron. Ketika fluida bergerak melalui batuan, ia mengalami perubahan suhu dan tekanan yang menyebabkan sebagian zat larut berpindah ke fase gas, sementara sisanya berada tetap dalam fase cair. Dalam konteks ini, isotop boron memainkan peran yang sangat penting sebagai penanda atau indikator geokimia. Karena isotop boron sangat sensitif terhadap perubahan kondisi fisik dan kimia. Ia mampu mencerminkan bagaimana dan sejauh mana proses-proses pemisahan fase ini terjadi. Rasio isotop boron yang terukur pada berbagai lokasi atau kedalaman bisa menunjukkan apakah terjadi pelepasan gas secara intensif, percampuran fluida dari berbagai sumber, atau bahkan perubahan tekanan dan suhu dalam sistem geotermal. Dengan kata lain, isotop boron memberikan jejak yang bisa diikuti oleh para ilmuwan untuk memahami dinamika fluida di bawah permukaan bumi. Melalui analisis isotop ini, kita bisa mengetahui apakah suatu sistem mengalami pemanasan,
pendinginan, atau mengalami migrasi fluida dari kedalaman tertentu ke permukaan. Hal ini tentu sangat berharga baik dalam studi ilmiah untuk memahami proses geotermal secara fundamental maupun dalam aplikasi praktis seperti eksplorasi energi panas bumi, pemantauan sistem hidrotermal aktif, hingga mitigasi potensi bahaya vulkanik. Oleh karena itu, keberadaan dan perilaku isotop boron di sistem cair gas menjadikannya sebagai alat diagnostik yang sangat efektif dalam ilmu geokimia dan geofisika modern. Lalu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana isotop boron mengalami proses fraksionisasi, yaitu pemisahan atau perbedaan distribusi antara isotop berdasarkan masanya. Ketika terjadi perpindahan antara cair dalam bentuk cair gas atau uap, fokus utama dari studi ini adalah pada kondisi uap jenuh, yakni keadaan di mana air dan uap berada dalam keseimbangan termal yang sangat umum dijumpai dalam sistem geotermal aktif. Kondisi uap jenuh ini biasanya terjadi di zona-zona transisi antara reservoir fluida panas dan lapisan penutup batuan yang lebih dingin, di mana tekanan dan suhu memungkinkan air berada dalam dua fase secara bersamaan. Dalam kondisi seperti ini, interaksi kimia dan fisika menjadi sangat kompleks dan isotop boron dapat mengalami fraksionisasi yang signifikan selama proses perubahan fase. Dengan meneliti bagaimana rasio isotop boron berubah saat air menguap atau kondensasi terjadi kembali, para peneliti berharap bisa mengungkap pola-pola distribusi isotop yang bisa dijadikan sebagai indikator dalam studi geotermal. Hal ini sangat penting karena perubahan rasio isotop boron bisa memberikan informasi mengenai asal-usul fluida, mekanisme sirkulasi, dan bahkan jalur mitigasi panas dan zat terlarut dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membahas perilaku isotop boron dari sisi geokimia murni, tetapi juga menempatkannya dalam konteks aplikasi yang lebih luas, seperti pemetaan sistem panas bumi, pemantauan reservoir geotermal, serta evaluasi potensi energi terbarukan dari sumber panas bumi. Lalu dalam penelitian ini, eksperimen laboratorium dirancang dengan sangat hati-hati untuk menirukan kondisi tekanan dan suhu yang umum terjadi dalam sistem geotermal bawah permukaan. Ini merupakan metode penelitiannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan eksperimental yang sedekat mungkin dengan kondisi alami, sehingga hasil yang diperoleh dapat mempresentasikan perilaku nyata isotop boron dalam sistem tersebut. Langkah pertama dalam eksperimen ini adalah mempersiapkan sampel air yang mengandung boron, lalu memanaskannya secara bertahap di bawah kondisi terkontrol hingga mencapai titik di mana air mulai mengalami transisi fase dari cair menjadi uap. Proses ini dilakukan pada tekanan tertentu yang sesuai agar tercapai kondisi uap jenuh, yaitu keadaan di mana air dan uap berada dalam keseimbangan pada suhu dan tekanan stabil. Selama proses penguapan berlangsung, peneliti mengumpulkan sampel dari kedua fase, baik dari air yang tersisa dalam bentuk cair maupun dari uap yang terbentuk. Kemudian kedua jenis sampel ini dianalisis untuk mengukur rasio isotop boron, khususnya perbandingan antara isotop ringan dan isotop berat. Untuk analisis isotop sendiri, digunakan teknik spektrometri massa presisi tinggi, sebuah metode yang sangat sensitif dan akurat dalam mendeteksi perbedaan kecil dalam massa atom. Instruksi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi fraksionisasi isotop yang terjadi selama proses transisi fase, bahkan jika perbedaannya sangat kecil sekalipun. Dengan pendekatan eksperimental ini, para peneliti dapat mengevaluasi secara kuantitatif bagaimana isotop boron terdistribusi antara fase cair dan gas, serta seberapa besar tingkat fraksionisasi yang terjadi akibat pengaruh suhu dan tekanan. Hasil dari metode ini memberikan data penting yang bisa diaplikasikan pada sistem geotermal alami di lapangan. Lalu hasil eksperimennya sendiri yaitu menunjukkan bahwa terjadi fraksionisasi isotop boron yang sangat jelas dan terukur antara fase cair dan fase gas. Fraksionisasi ini mengacu pada perbedaan rasio isotop boron, yakni antara isotop ringan dan isotop berat, yang terjadi ketika air mengalami proses penguapan di bawah kondisi suhu dan tekanan tertentu. Yang menarik dari temuan ini adalah kecenderungan isotop boron yang lebih berat untuk lebih dominan masuk dalam fase gas dibandingkan tetap berada di dalam fase cair. Dengan kata lain, saat air yang menguap
mengandung boron diuapkan, isotop berat lebih mudah terangkut oleh uap air, sementara isotop ringan relatif lebih banyak tertinggal dalam fase cair. Fenomena ini memiliki implikasi yang sangat penting dalam ilmu geokimia dan aplikasi praktisnya dalam sistem geotermal. Karena selama proses penguapan isotop boron tidak berpindah secara merata, melainkan terseleksi berdasarkan masanya, maka karakter isotop air berubah secara signifikan antara kedua fase tersebut. Uap yang dihasilkan memiliki komposisi isotop yang berbeda dengan air aslinya. Dan perubahan ini dapat digunakan sebagai indikator untuk melacak proses-proses fisika yang terjadi di dalam sistem panas bumi atau reservoir hidrotermal. Lebih jauh lagi, hasil ini menunjukkan bahwa fraksionisasi isotop boron dapat dijadikan alat untuk memahami dinamika fluida dalam sistem bawah permukaan. Misalnya, dengan menganalisis rasio isotop boron dari fluida geotermal yang diambil di lapangan, para peneliti bisa memperkirakan sejauh mana proses penguapan telah berlangsung. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu secara tegas menegaskan bahwa isotop boron memiliki potensi besar sebagai alat geokimia yang sangat berguna untuk memahami dan memetakan berbagai proses yang terjadi dalam sistem uap air, khususnya dalam konteks sistem geotermal. Distribusi dan fraksionisasi isotop boron yang sensitif terhadap perubahan fase, suhu, dan tekanan menjadikannya indikator yang sangat responsif terhadap dinamika bawah permukaan. Dalam sistem geotermal, di mana air dan uap sering berada dalam kondisi jenuh dan mengalami sirkulasi kompleks, isotop boron dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi dan intensitas proses-proses penting seperti degassing, penguapan, kondensasi, dan percampuran fluida dari berbagai sumber. Dengan menganalisis rasio isotop boron dalam fluida yang diambil dari sumur geotermal atau dari batuan teralterasi, para peneliti dan insinyur dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi geokimia dan termodinamika dari reservoir panas bumi tersebut. Informasi ini sangat berguna dalam perencanaan eksplorasi energi geotermal, pengelolaan reservoir secara berkelanjutan, serta dalam mitigasi risiko terhadap sistem geotermal aktif. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya relevan untuk memahami proses geotermal modern, tetapi juga berkontribusi terhadap ilmu kebumian secara lebih luas, dan dari eksplorasi energi hingga rekonstruksi sejarah geologi dan iklim bumi. Selanjutnya kita masuk ke PPT untuk jurnal yang ketiga dengan judul Sistematik Isotop Boron dan Signifikasinya dalam Proses Alam. Latar belakangnya sendiri, isotop boron telah menjadi salah satu topik yang sangat menarik dan berkembang dalam ilmu kebumian dan lingkungan karena kemampuannya yang luar biasa dalam merekam dan mencerminkan berbagai proses geokimia yang terjadi di alam. Yang membuat isotop boron begitu menonjol adalah sensitivitasnya terhadap kondisi fisik dan kimia lingkungan, seperti perubahan suhu, pH, tekanan, serta transisi antara fase cair dan gas. Hal ini menjadikannya indikator yang sangat berguna dalam berbagai bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis. Dalam konteks oseanografi, misalnya rasio isotop boron dalam organisme laut seperti foraminifera dan karang dapat digunakan untuk merekonstruksi pH laut di masa lalu. Karena pH laut sangat berkaitan erat dengan konsentrasi karbon dioksida atmosfer, maka data isotop boron dari sedimen laut dapat digunakan untuk memahami dinamika iklim global dari jutaan tahun yang lalu hingga sekarang. Oleh karena itu, isotop boron kini diakui sebagai salah satu alat utama dalam studi paleoklimatologi dan paleooceanografi. Tujuan penelitiannya sendiri yaitu jurnal ini menyajikan sebuah tinjauan sistematik dan komprehensif mengenai peran penting isotop boron dalam berbagai proses alam, baik di lingkungan permukaan maupun bawah permukaan bumi. Fokus utama kajian ini adalah menggambarkan bagaimana isotop boron tidak hanya hadir sebagai unsur jejak biasa, tetapi juga berperan aktif dalam merekam, mencerminkan, dan menjelaskan dinamika geokimia yang berlangsung di alam. Pertama, dalam konteks siklus geokimia, isotop boron memainkan peran kunci dalam memahami bagaimana unsur ini mengalami transportasi dan transformasi di antara reservoir geosfer yang berbeda, seperti kerak bumi, lautan, dan atmosfer. Perubahan rasio isotop boron dapat mencerminkan interaksi antara air dan batuan, pelepasan gas dari magma, hingga proses-proses di dalam sistem hidrotermal dan geotermal. Isi utamanya sendiri pada jurnal ini yaitu isotop boron memiliki peran yang sangat penting dalam studi lingkungan dan iklim.
terutama dalam konteks rekonstruksi kondisi laut purba dan identifikasi pencemaran air tanah. Dalam studi iklim masa lalu, isotop boron digunakan untuk merekonstruksi pH laut purba. Hal ini sangat penting karena pH laut berhubungan langsung dengan konsentrasi CO2 di atmosfer. Sehingga informasi ini dapat memberikan gambaran tentang dinamika iklim dan perubahan iklim global di masa lalu. Isotop boron yang digunakan dalam konteks ini adalah rasio antara 11 boron dan 10 boron. Rasio ini bervariasi tergantung pada kondisi kimia lingkungan laut, terutama pH air laut. Karena spesiasi boron sangat peka terhadap perubahan pH. Oleh karena itu, dengan menganalisis rasio isotop boron yang terperangkap dalam kalsium karbonat, organisme laut purba seperti foraminifera, para ilmuwan dapat memperkirakan bagaimana kondisi kimia laut berubah seiring waktu. Hasil penelitiannya yaitu penelitian terbaru menunjukkan bahwa fraksionisasi isotop boron sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi lingkungan, termasuk suhu, pH, dan aktivitas biologis. Fraksionisasi isotop adalah proses di mana rasio antara isotop boron yang lebih ringan dan yang lebih berat mengalami perubahan akibat proses kimia atau fisika di lingkungan. Dalam konteks air laut dan air tanah, fraksionisasi ini terutama terjadi karena perubahan spesiasi kimia boron, di mana boron dapat hadir dalam dua bentuk utama. Yang pertama itu ada asam borat atau BOH3 dan ion borat BOH4-. Perbandingan antara kedua bentuk ini sangat sensitif terhadap pH. Dan karena isotop 11 boron lebih cenderung masuk ke dalam bentuk ion borat, maka perubahan pH secara langsung akan tercermin pada rasio isotop boron. Kesimpulan dari PPT ini yaitu isotop boron merupakan sifat pelacak yang sangat efektif dalam studi geokimia dan lingkungan. Kemampuannya merekam perubahan pH, suhu, dan sumber pencemaran menjadikannya penting dalam rekonstruksi iklim masa lalu dan pemantauan kualitas air saat ini. Informasi yang dihasilkan sangat berharga untuk memahami dinamika lingkungan dan mendukung upaya pelestarian serta mitigasi perubahan iklim global. Selain itu, bidang lingkungan modern, isotop boron berfungsi sebagai penanda atau tracer yang sangat andal dalam pelacakan sumber-sumber pencemaran, terutama dalam sistem air tanah. Karena isotop boron dapat merekam jejak isotopik dari berbagai sumber seperti limbah rumah tangga, limbah industri, atau pupuk pertanian, maka data isotop ini memungkinkan identifikasi asal-muasal pencemar secara lebih presisi. Informasi ini sangat bermanfaat dalam merancang kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif, seperti menetapkan prioritas penanggulangan pencemaran atau merancang sistem pengelolaan air yang sesuai dengan jenis kontaminasinya. Kita masuk ke PPT untuk jurnal yang keempat dengan judul Analisis Isotop Boron dalam Studi Hidrologi dan Implikasinya Terhadap Kualitas Air. Latar belakang sendiri dalam PPT ini yaitu dalam konteks kualitas air sangat penting untuk memahami asal-usul unsur kimia seperti boron dan bagaimana pergerakannya terjadi dari satu media ke media lain, seperti dari tanah ke air tanah atau dari sumber pencemaran ke sistem perairan. Pengetahuan ini menjadi kunci dalam pengelolaan sumber daya air dan dalam upaya mencegah serta mengatasi pencemaran lingkungan. Boron sendiri merupakan unsur yang cukup umum ditemukan di lingkungan. Namun dalam konsentrasi tinggi, ia dapat menjadi pencemar yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, pertanian, dan ekosistem air. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya mengukur konsentrasinya, tetapi juga mengetahui dari mana boron itu berasal, apakah dari limbah domestik, aktivitas industri, pupuk pertanian, atau sumber alami seperti pelapukan batuan. Lalu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif potensi penggunaan isotop boron sebagai alat ilmiah dalam memahami berbagai aspek terkait kualitas dan dinamika sistem air tanah. Fokus utama dari penelitian ini adalah menelusuri sejauh mana data isotop boron dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi sumber kontaminasi air tanah serta mengungkap proses-proses kimia yang terjadi selama pergerakan air melalui lingkungan bawah permukaan. Dalam konteks kontaminasi air, memahami asal unsur kimia seperti boron sangat penting karena boron dapat berasal dari berbagai sumber termasuk limbah domestik, industri, penggunaan pupuk, hingga proses alami seperti pelapukan batuan. Masing-masing sumber ini memiliki ciri khas isotopik tersendiri, khususnya dalam rasio antara isotop 11 boron dan 10 boron. Dengan menganalisis rasio tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedakan sumber-sumber boron dalam air tanah secara lebih akurat dibandingkan metode konvensional.
Selain identifikasi sumber pencemar, studi ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana isotop boron dapat memberikan informasi tentang reaksi kimia yang berlangsung di dalam akuifer, seperti proses absorpsi, pelarutan mineral, pertukaran ion, atau interaksi dengan bahan organik. Proses-proses tersebut tidak hanya mempengaruhi kualitas air, tetapi juga mempengaruhi distribusi dan fraksionisasi isotop boron itu sendiri. Oleh karena itu, isotop boron tidak hanya berfungsi sebagai indikator pasif, tetapi juga sebagai perekam aktif dari dinamika geokimia yang kompleks di lingkungan bawah tanah. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman kita mengenai mekanisme pergerakan kontaminan, evaluasi risiko terhadap kualitas air, serta menjadi dasar ilmiah yang kuat bagi pengelolaan dan perlindungan sumber daya air tanah secara berkelanjutan. Selain itu, pendekatan isotopik ini berpotensi besar untuk diaplikasikan dalam studi lingkungan lainnya, seperti pemantauan rehabilitas lahan tercemar atau penilaian dampak aktivitas manusia terhadap sistem hidrologi alami. Lalu selanjutnya kita masuk ke metode penelitiannya. Dalam penelitian ini sendiri, pengukuran isotopik boron dilakukan melalui pendekatan analisis isotopik menggunakan spektrometri massa, suatu teknik yang sangat sensitif dan akurat untuk mendeteksi perbedaan rasio isotop, khususnya antara 11 boron dan 10 boron. Namun sebelum proses pengukuran dilakukan, tahap awal sangat krusial adalah pemisahan boron dari sampel air. Hal ini penting karena dalam sampel air alami, kandungan boron biasanya sangat rendah dan bercampur dengan berbagai unsur lain yang dapat mengganggu hasil analisis. Oleh karena itu, boron harus diekstraksi dan dimurnikan terlebih dahulu dari matriks sampel melalui teknik kimia seperti kromatografi ionik atau pengendapan selektif. Setelah boron berhasil dipisahkan, sampel kemudian dianalisis menggunakan spektrometri massa, biasanya multi-kolektor inductively coupled plasma mass spectrometry atau thermal ionization mass spectrometry, bergantung pada tingkat presisi yang diinginkan. Metode ini memungkinkan pengukuran rasio 11 boron atau 10 boron dengan telitian tinggi, sehingga variasi isotop yang sangat kecil pun dapat terdeteksi dan dianalisis. Selanjutnya, hasil pengukuran isotop dari sampel air tanah dibandingkan dengan nilai-nilai isotop boron dari berbagai sumber potensial kontaminasi seperti air tanah alami atau baselin geokimia lokal, limbah domestik, dan pupuk pertanian. Setiap sumber tersebut diketahui memiliki kisaran rasio isotop boron yang khas akibat perbedaan dalam asal-usul dan proses kimianya. Misalnya, limbah domestik yang mengandung boron dari produk-produk rumah tangga seperti deterjen biasanya menunjukkan rasio isotop yang berbeda dari boron dalam pupuk atau dari pelapukan batuan secara alami. Dengan melakukan perbandingan ini, peneliti dapat mengidentifikasi sumber utama boron dalam sampel air tanah yang diteliti, serta memetakan pola distribusinya di dalam sistem akuifer. Informasi ini sangat berguna dalam menentukan apakah suatu area terkontaminasi oleh aktivitas manusia atau apakah variasi boron bersifat alami. Lebih jauh lagi, pendekatan isotopik ini dapat digunakan untuk mengembangkan model pergerakan dan penyebaran kontaminan, sehingga menjadi alat penting dalam manajemen dan konservasi sumber daya air. Lalu hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa setiap sumber boron memiliki ciri khas isotopik yang berbeda, yang dapat dikenali melalui analisis rasio antara isotopik 11 boron dan 10 boron. Perbedaan ini muncul sebagai akibat dari proses geokimia maupun antropogenik yang mempengaruhi asal-usul boron. Sebagai contoh, boron yang berasal dari limbah domestik seperti dari produk deterjen cenderung memiliki rasio isotop yang berbeda dibandingkan dengan boron dari pertanian, limbah industri, atau sumber geogenik alami seperti pelapukan batuan. Perbedaan ini membentuk semacam sidik jari isotopik yang khas bagi masing-masing sumber, sehingga sangat membantu dalam mengidentifikasi dan memetakan sumber kontaminasi di lingkungan. Selain perbedaan unsur antar sumber, hasil studi juga mengungkap bahwa fraksionisasi isotop boron dapat terjadi selama berbagai proses kimia di dalam akuifer, yaitu lingkungan bawah tanah tempat air tanah tersimpan dan mengalir. Salah satu proses utama yang menyebabkan fraksionisasi adalah pertukaran ion, di mana ion borat atau BOH4- dapat berinteraksi dengan permukaan mineral tanah atau batuan.
Dalam proses ini isotop yang lebih ringan atau yang lebih berat akan terfraksionisasi secara efektif tergantung pada kondisi kimia setempat seperti pH, komposisi mineral, dan konsentrasi boron. Lalu kesimpulan dari jurnal ini yaitu isotop boron terbukti menjadi alat yang sangat efektif dalam mendeteksi dan melacak sumber kontaminasi air. Melalui analisis rasio isotop 11 boron atau 10 boron, para peneliti dapat membedakan antara berbagai sumber boron seperti limbah domestik, pupuk pertanian, atau sumber alami. Kemampuan ini sangat penting dalam situasi di mana pencemaran air sulit ditelusuri hanya dengan analisis kimia konvensional. Dengan informasi isotopik yang akurat, pengelolaan sumber daya air menjadi lebih terarah dan berbasis bukti. Hal ini memungkinkan perencanaan pengendalian pencemaran yang lebih efisien, baik untuk pencegahan jangka panjang maupun penanganan khusus pencemaran yang sedang berlangsung. Isotop boron dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis ilmiah, tetapi juga sebagai pendukung penting dalam kebijakan dan strategi konservasi air yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke PPT untuk jurnal yang kelima dengan judul Analisis Isotop Boron dalam Air Garam dan Sedimen Danau Asin untuk sebuah tinjauan. Latar belakangnya sendiri yaitu penggunaan isotop boron dalam riset ilmiah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam berbagai dekade terakhir. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya yang unik dalam merekam kondisi kimia lingkungan, menjadikannya salah satu alat penting dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam studi tentang perubahan iklim dan lingkungan laut. Isotop boron, khususnya rasio antara 11 boron dan 10 boron, sangat sensitif terhadap perubahan pH, sehingga dapat digunakan untuk merekonstruksi pH air laut purba. Informasi ini sangat berharga dalam memahami dinamika karbon di atmosfer dan lautan selama ribuan hingga jutaan tahun terakhir, faktor kunci dalam kajian perubahan iklim global. Lalu tujuan penelitian sendiri yaitu jurnal ini merupakan sebuah review komprehensif yang membahas berbagai metode analisis isotop boron, khususnya yang digunakan untuk sampel air garam dan sedimen, dua media penting dalam studi geokimia lingkungan dan paleoklimatologi. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai teknik-teknik analisis yang telah digunakan, menyoroti baik kelebihan maupun keterbatasan dari masing-masing pendekatan, serta tantangan-tantangan yang sering dihadapi dalam praktik laboratorium. Isi utamanya sendiri, metode yang menjadi fokus dalam jurnal ini adalah spektrometri massa dengan dua teknik yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama itu ada TIMS dan yang kedua itu ada MCICPMS. Kedua metode ini menawarkan ketelitian yang sangat tinggi dalam mengukur rasio isotop boron, menjadikannya standar emas dalam studi isotop. Namun sebelum analisis isotop dilakukan, boron dalam sampel harus terlebih dahulu dipisahkan dan dimurnikan dari unsur-unsur lain yang dapat mengganggu pengukuran. Proses ini biasanya melibatkan teknik seperti kromatografi ionik yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kontaminasi silang dan kehilangan unsur selama pemrosesan. Tahap pemisahan ini merupakan bagian paling krusial sekaligus paling rentan terhadap kesalahan. Salah satu dari tantangan utama adalah kontaminasi dari peralatan laboratorium atau bahan kimia yang digunakan, serta fraksionisasi isotop yang dapat terjadi selama pemisahan kimia, yakni perubahan rasio isotop yang tidak mencerminkan kondisi asli sampel, melainkan hasil dari intervensi proses analitik. Hasil penelitian sendiri yaitu jurnal ini menegaskan bahwa meskipun teknik spektrometri massa seperti TIMS atau MCICPMS memberikan data isotop yang sangat presisi, namun hasil akhirnya sangat bergantung pada kualitas tahap persiapan sampel. Bahkan fraksionisasi yang terjadi selama proses pemisahan boron bisa menyebabkan bias signifikan dalam data akhir jika tidak dikendalikan secara ketat. Penulis juga membandingkan performa kedua teknik tersebut. TIMS dikenal dengan kestabilan jangka panjang dan presisi tinggi, namun prosesnya lambat dan lebih sensitif terhadap gangguan kimia. Sementara itu, MCICPMS lebih cepat dan memiliki throughput yang lebih tinggi, tetapi lebih rentan terhadap pengaruh matriks sampel dan membutuhkan kalibrasi yang sangat akurat.
Jadi kesimpulan dapat diambil dari jurnal ini yaitu dibutuhkan pengembangan metode analisis isotop boron yang lebih efisien, bersih, dan tahan terhadap kontaminasi untuk meningkatkan keandalan hasil data. Proses pemisahan dan pemurnian boron sebelum analisis seringkali menjadi titik kritis karena rentan terhadap fraksionisasi isotop yang tidak diinginkan serta gangguan dari unsur-unsur lain dalam sampel. Oleh karena itu, inovasi dalam teknik preparasi sampel termasuk penggunaan bahan kimia yang lebih murni, kolom pemisahan yang lebih selektif, dan protokol kerja yang lebih ketat sangat dibutuhkan. Peningkatan metode ini sangat penting terutama untuk studi lingkungan dan paleoklimatologi di mana ketelitian tinggi sangat diperlukan untuk menafsirkan perubahan kimia dalam air laut purba atau mendeteksi jejak pencemaran yang sangat halus. Data isotop boron yang akurat dapat memberikan informasi penting tentang pH laut masa lalu, pergerakan air tanah, hingga identifikasi sumber kontaminan dalam sistem perairan modern. Oleh karena itu, penyempurnaan metode analisis akan memperkuat kontribusi isotop boron dalam riset ilmiah global.